Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurana, mahasiswi Prodi Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin angkatan 2019. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat bertemu kembali secara online dalam mata kuliah Biologi Sel yang diampu oleh dosen Ibu Nida Humaida MSI. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang fermentasi dan respirasi anaerobik. Nah, apa itu respirasi anaerobik dan apa sih hubungan fermentasi dengan respirasi anaerobik? Untuk mengetahui jawabannya, silahkan disimak materi yang saya jelaskan pada video berikut ini ya. Sebelumnya perlu kita ketahui dulu pengertian dari respirasi anaerobik. Nah, sebelumnya telah dijelaskan mengenai respirasi seluler yang mana prosesnya itu menggunakan oksigen. Nah, sedangkan pada respirasi anaerobik ini prosesnya tidak menggunakan bantuan oksigen, namun menggunakan glukosa sebagai substratnya. Jadi, respirasi anaerobik ini pada prosesnya itu tidak menggunakan oksigen. Tujuan dari respirasi anaerobik ini untuk mengurai senyawa organik. Respirasi anaerob terjadi pada sel ragi dan sel otot. Pada proses respirasi anaerob ini terdiri atas dua tahap, yaitu glikolisis dan fermentasi. Bisa dilihat pada gambar yang mana dalam sel ragi itu asam piruvat pada tahap glikolisis dipecah menjadi etanol dan karbon dioksida, dan itu terjadi pada tahap fermentasi alkohol. Sementara itu sel otot mengubah asam piruvat menjadi asam laktat, dan itu terjadi pada fermentasi asam laktat. Jadi hubungan antara fermentasi dengan respirasi anaerob ini, yang mana pada respirasi anaerob ini tanpa menggunakan oksigen melalui tahapan fermentasi. Nah, fermentasi ini merupakan ciri khusus dari respirasi anaerob. Ya, jadi hubungannya itu adalah fermentasi merupakan tahapan pada respirasi anaerobik. Pada pemrosesan bahan pangan, proses fermentasi ini mengubah karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida ataupun asam amino organik menggunakan ragi, bakteri, fungi di bawah kondisi anaerobik. Pada proses fermentasi makanan biasanya itu menggunakan mikroorganisme, yang mana mikroorganismenya ini menghasilkan dampak positif terhadap proses fermentasi makanan tersebut. Selanjutnya mengenai fermentasi, yang mana fermentasi ini merupakan ciri khusus dari respirasi anaerobik karena proses fermentasi ini menghasilkan energi dalam sel dalam keadaan anaerobik, yaitu tanpa menggunakan oksigen. Fermentasi ini terjadi pada organisme yang tidak membutuhkan oksigen bebas dan juga menghasilkan produk berupa asam-asam organik, alkohol, dan gas. Biasanya yang berperan dalam fermentasi ini adalah bakteri, yang mana organisme anaerobik ini menghasilkan energinya melalui reaksi-reaksi yang disebut fermentasi menggunakan bahan organik sebagai donor dan akseptor elektron. Bakteri anaerobik fakultatif dan bakteri anaerobik obligat ini menggunakan berbagai macam fermentasinya untuk menghasilkan energi. Nah, ada dua jenis utama dari fermentasi anaerob, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat, yang mana keduanya ini mengembalikan NAD+ untuk memungkinkan sel untuk terus menghasilkan ATP melalui glikolisis. Yang pertama yaitu fermentasi alkohol. Nah, pada proses ini terjadi pada beberapa mikroorganisme seperti jamur atau ragi, yang mana pada tahapan glikolisis ini sama dengan yang terjadi pada respirasi aerob. Beberapa organisme seperti khamir atau bakterinya Saccharomyces cerevisiae yang melakukan fermentasi alkohol, yang mana organisme ini mengubah glukosa melalui tahapan fermentasi menjadi alkohol atau etanol.
Sebagai substrat fermentasi itu adalah asam piruvat, maka dalam hal ini dua molekul asam piruvat itu yang merupakan hasil glikolisis dikonversikan dua molekul etanol dan dua molekul karbon dioksida dibebaskan agar menjadi asetaldehid, yang mana NAD+ itu memberikan elektron dan hidrogen kepada asetaldehid sehingga terbentuklah produk akhir alkohol yaitu etanol. Nah, reaksinya itu adalah proses dua langkah di mana piruvat itu diubah menjadi asetaldehid dan karbon dioksida pertama oleh enzim piruvat dikarboksilasi. Yang pada langkah kedua, alkohol dihidrogenasi itu mengubah asetaldehid menjadi etanol. Yang mana etanol ini merupakan hasil dari proses fermentasi alkohol. Nah, proses metabolik ini terjadi pada jenis tertentu dari sel bakteri dan sel-sel ragi. Hal inilah yang membuat ragi itu biasanya digunakan untuk membuat roti, bir, dan anggur dengan menggunakan salah satu karbon dioksida atau etanol dari tahapan fermentasi tadi. Yang mana pada fermentasi alkohol ini dihasilkan 2 ATP. Selanjutnya, proses fermentasi alkohol bisa dilihat pada gambar seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa pada fermentasi alkohol pada tahap glikolisisnya itu asam piruvatnya itu dipecah menjadi karbon dioksida pertama dan asetaldehid oleh asam piruvat tadi sehingga menghasilkan etanol yang merupakan produk akhir dari proses fermentasi alkohol. Selanjutnya yaitu mengenai fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat ini biasanya yang paling terkenal itu yaitu pembuatan yogurt. Yang mana proses pembuatan yogurt ini terdapat 2 bakteri utama yang membantu dalam proses fermentasinya, yaitu Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Pada dasarnya, kedua bakteri ini bekerja sama untuk menghasilkan asam laktat sehingga rasa dari yogurt itu menjadi asam. Pada proses fermentasi asam laktat ini dimulai dari glikolisis yang menghasilkan asam piruvat. Nah, karena tidak tersedianya oksigen, maka asam piruvatnya itu akan mengalami degradasi molekul secara anaerobnya dan dikatalisis oleh enzim asam laktat dehidrogenase dan direduksi oleh NADH untuk menghasilkan energi dan asam laktat. Asam piruvat yang terbentuk pada glikolisis itu tidak memasuki daur Krebs dan rantai transport elektron seperti pada respirasi aerob karena tak ada oksigen sebagai penerima hidrogen yang terakhir. Akibatnya asam piruvat ini direduksi karena menerima hidrogen dari NADH yang terbentuk saat glikolisis dan terbentuklah asam laktat. Pada peristiwa proses fermentasi asam laktat ini menghasilkan 2 ATP. Adapun bakteri yang membantu dalam fermentasi asam laktat itu yaitu bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Fermentasi asam laktat ini dapat terjadi pada sel hewan ataupun manusia, terutama pada sel-sel otot yang bekerja keras, yang mana energi yang tersedia itu tidak seimbang dengan kecepatan pemanfaatan energi karena kadar oksigen yang tersedia itu tidak mencukupi untuk kegiatan respirasi aerob, respirasi yang membutuhkan oksigen, sehingga proses ini terjadi ketika kebutuhan oksigen itu tidak tercukupi akibat bekerja terlalu berat. Substrat pada fermentasi asam laktat ini yaitu 1 molekul glukosa dan menghasilkan 2 molekul asam laktat dan 2 molekul ATP. Pada dasarnya, respirasi anaerobik ini hanya dapat dilakukan oleh kelompok mikroorganisme tertentu, yaitu bakteri. Bakteri itu merupakan salah satu golongan mikroorganisme prokariotik bersel tunggal yang hidup berkoloni dan tidak mempunyai selubung inti, namun mampu hidup di mana saja.
Bakteri mencakup sebagian besar prokariota yang dikenal oleh kebanyakan orang, mulai dari spesies patogenik hingga spesies-spesies yang menguntungkan. Yang mana bakteri yang menguntungkan itu membantu dalam tahapan fermentasi. Misalnya pada bakteri selulolitik dan bakteri asam laktat yang merupakan kelompok bakteri yang sering digunakan dalam proses fermentasi. Misalnya pada pembuatan tepung yang mana enzim selulasenya itu diproduksi oleh bakteri selulolitik yang dapat memecah selulosa sehingga menghasilkan tepung dengan tekstur yang lembut. Dan penambahan bakteri selulolitik ini dalam fermentasi tepung dapat meningkatkan kualitas tepung. Pada fermentasi asam laktat, salah satu mikroorganisme yang berperannya yaitu Streptococcus thermophilus dan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Asam laktat yang dihasilkan dengan cara tersebut akan menurunkan nilai pH dari lingkungan pertumbuhannya dan menimbulkan rasa asam. Dan ini juga menghambat pertumbuhan dari beberapa jenis mikroorganisme lainnya. Adapun beberapa bakteri yang berperan penting dalam proses fermentasi, misalnya bakteri Streptococcus thermophilus, yang mana bakteri ini merupakan bakteri gram positif, bentuknya bulat atau kokus dan seperti rantai, yang mana bakteri ini berperan dalam industri susu. Adapun contoh bakteri yang membantu dalam fermentasi bisa dilihat pada gambar yang mana yang berwarna biru, hijau, yang bentuknya seperti batang itu merupakan bakteri Lactobacillus bulgaricus yang berperan dalam fermentasi asam laktat. Sedangkan yang berwarna kuning itu yang bentuknya bulat atau kokus dan berpasangan seperti rantai itu merupakan bakteri Streptococcus thermophilus yang juga berperan dalam fermentasi asam laktat. Adapun bakteri yang berperan dalam tahap fermentasi yogurt itu ada dua bakteri utamanya, yaitu bakteri Streptococcus thermophilus yang pada gambar itu bentuknya bulat dan seperti rantai, beserta bakteri Lactobacillus bulgaricus, yang mana kedua bakteri ini saling bekerja sama sehingga menghasilkan asam laktat, jadi menimbulkan rasa dari yogurt itu menjadi asam. Yang mana asam laktat ini dapat membantu menjaga keseimbangan mikroflora pada usus. Tingkat keasaman yang dihasilkan itu mampu menghambat bakteri penyebab penyakit yang pada umumnya itu tidak tahan terhadap asam. Karena sifat dari bakteri Streptococcus thermophilus ini anaerob, jadi dia berperan dalam fermentasi. Dan bakteri ini merupakan bakteri yang paling komersial dari semua bakteri yang penghasil asam laktat. Kedua bakteri ini saling bekerja sama secara simbiosis. Bakteri Streptococcus thermophilus itu akan bekerja terlebih dahulu dengan memfermentasikan laktosa susu dan menghasilkan asam laktat dengan karbon dioksida. Yang mana hasil metabolisme dari bakteri Streptococcus ini menstimulasi pertumbuhan bakteri Lactobacillus yang toleran terhadap kondisi asam. Pada sisi lain, hasil metabolisme bakteri Lactobacillus bulgaricus yaitu asam amino dan peptida itu akan menstimulasi perkembangan bakteri Streptococcus thermophilus. Nah, karena kerjasama kedua bakteri ini yang nantinya akan membentuk rasa dan karakteristik pada yogurt. Adapun penemuan terbaru pada tahun 2019 yaitu pemanfaatan mikroorganisme yang terkandung pada bonggol pisang untuk proses fermentasi limbah makanan dijadikan pakan ternak. Alhamdulillah, selesai sudah penyampaian materi dari saya tentang fermentasi dan respirasi anaerobik. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga dapat diambil manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk teman-teman, saya persilahkan untuk mengisi di kolom komentar, baik itu pertanyaan ataupun kritik terhadap penyampaian materi dari saya kali ini. Tetap selalu jaga kesehatan, dan semoga teman-teman selalu semangat dalam menuntut ilmunya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.